Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Aula Damayanti dengan NIM C1026 paralel 2 kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pakan, formulasi pakan dengan menggunakan aplikasi WinFeed. Jadi langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi WinFeed. Nah, akan muncul seperti ini. Ketika sudah, dari sini kita diberikan beberapa opsi. Pertama itu ada open previously saved formula, di mana dia itu, membuka, formulasi yang lama yang telah kita buat. Berikutnya ada select animal requirement and feed store, di mana dia, kita, ketika kita sudah punya data kebutuhan nutrien dari, komoditas yang ingin kita, eee, uji atau formulasikan, kita bisa menggunakan opsi ini. Lalu di sini ada new formula with selected feed store, di mana kita, ingin membuat formula baru, formula pakan baru, tetapi data feed store itu sudah ada. Lalu berikutnya ada new formula with blank feed store, di mana, membuat formula tetapi feed store-nya itu masih kosong atau kita membuat data feed store dari, awal. Lalu ada import feed store from Excel file, di mana kita mempunyai, data feed store, berupa Excel file. Jadi kita, ketika kita ingin membuat formulasi tetapi data feed store-nya itu dari Excel. Kemudian ada import animal requirement from Excel file, di mana kita tuh ingin, membuat formula, tetapi kita cuma punya, data kebutuhan nutrien dari suatu komoditas. Bisa menggunakan bagian ini. Lalu ada register WinFeed as a full version. Karena WinFeed yang saya gunakan itu versi demo, maka, masih agak terbatas. Eee, kita bisa mengubah dari demo version ke full version menggunakan opsi ini. Lalu terakhir ada bagian help, di mana kita, ketika kita membutuhkan bantuan dari WinFeed tersebut, untuk menggunakan aplikasi WinFeed. Dari sini, karena saya sudah, memasukkan beberapa, bahan baku, di dalam data feed store, maka, kita menggunakan yang new formula with selected feed store. Kalau saya sudah punya data feed store-nya. Tapi karena saya sudah, mencoba formulasinya, maka kita menggunakan yang open previously saved formula. Nah, ini lalu akan muncul seperti ini. Nah, dari sini itu kita bisa, lihat ini percobaan saya. Dari sini itu, kita pertama-tama kita buka, bagian atas ini ada fitur save untuk menyimpan, save formula as Excel file untuk menyimpan formulasi dalam bentuk Excel, lalu ada print, lalu ada feed store. Nah, yang bagian sini itu baru, kita pencet bagian sini untuk membuka data feed store yang kita punya. Nah, dari sini tuh sebelah kiri ini ada bahan baku yang akan digunakan untuk menggunakan pakan ikan tersebut. Karena punya saya ini, versi demo, maka hanya terbatas untuk 20 bahan baku dan nutrisinya itu untuk 20 bahan nutrisi juga. Nah, dari ingredient atau bahan baku yang akan saya pakai itu ada, cukup banyak, sehingga saya masukkan terlebih dahulu agar tidak memakan waktu. Tapi saya akan menjelaskan cara memasukkannya. Jadi untuk pertama itu, saya, pencet bagian add ingredient pada bagian atas atau bisa juga diklik kanan. Klik kanan lalu ada tulisan add ingredient juga, diklik. Lalu kita masukkan, nama bahan baku yang akan kita gunakan. Di sini karena saya belum masukkan, bahan baku PMM, maka kita ketik PM. Nah, lalu sudah muncul, lalu akan pada bagian kanan ini adalah data, nutrisi dari kandungan bahan baku yang akan digunakan. Lalu, ketika sudah, kita masukkan seperti, nutrisi serat kasar, protein, abu, lemak, energi, dan BETN, dan bisa kadar lainnya. Untuk dari data PMM yang saya punya itu, untuk, dry matter atau kadar kekeringan itu didapatkan dari, 100% dikurangin kadar air. Nah, karena PMM ini memiliki kadar air 9,43%, maka 100 dikurangi 9,43%, sehingga hasilnya itu didapatkan 90,57. Nah, ketika sudah lanjutkan, memasukkan data, nutrisi dari PMM yaitu serat kasar pada PMM ini bernilai 1%. Lalu lanjut ke protein, protein itu dalam PMM itu memiliki 58,2%. Lalu kadar abu pada bahan baku PMM ini, dia itu, 20,5%. Lalu untuk lemak atau lipid, itu pada bahan baku PMM dia memiliki 9,33%. Lalu untuk energinya, 4.614,28. Nah, untuk BTN ini dimasukkan, 10,9. Nah, pada bagian memasukin nutrisi pada bahan baku ini, kita harus
pastikan dulu terlebih dahulu komposisi basisnya itu kita menggunakan dry matter basis. Karena dengan harapan kita membuat pakan pada bentuk yang kering dan tidak basah. Lalu dari sini kita memasukkan harga untuk bahan baku ini. Misal PMM ini untuk memasukkan harga bahan baku ini kita menggunakan composition yang as-fed basis. Nah, untuk harga PMM sendiri itu ada 15.000. Jadi dari sini kita masukkan 15.000. Nah, ketika sudah kita kembalikan ke dry matter basis, lalu akan harga dan value nutrisinya itu akan menyesuaikan sendiri. Lalu dari sini kita ketika sudah kita jangan lupa checklist bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, ketika sudah kita ke pojok kiri atas pencet oke go back. Lalu ketika sudah akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kita bisa memulai memformulasikan bahan baku yang akan kita gunakan. Nah, semisal di sini tuh kita akan menggunakan minimal dan maksimal persen bahan baku yang digunakan dalam, pakan yang akan kita buat. Sehingga hasilnya itu, akan memiliki, target kadar protein itu 28 minimal dan maksimal itu 29% dari bahan baku dari pakan yang akan kita buat. Lalu maksimal serat kasarnya itu hanya 5% dan maksimal dari lemaknya itu 6%. Dan karena kita di sini tidak memasukkan, bahan baku makro saja, kita menargetkan untuk penggunaan bahan baku mikro ini seperti mineral mix, vitamin mix, metionin, lisin, PMC, fish oil, CPO, MCP, dan Aquaboost ini, kita targetkan penggunaan, bahan-bahan baku mikro ini, berapa persen dari pakan yang akan kita buat. Nah, dari sini kita bisa menembak angka yang kita, akan gunakan untuk membuat pakan, yang akan digunakan. Semisal PMM ini saya akan menggunakan, persennya ini 5% dari total pakan dan maksimalnya itu hanya 15%. Lalu untuk SBM juga sama, minimal saya misal, contoh saya akan menggunakan minimal 2% dan, maksimalnya, 4, misalnya 5. Lalu untuk bagian MBM ini, saya akan menggunakan, angka 4, lalu, maksimal itu 12% dari total pakan dan terus, dilanjutkan ke bahan-bahan lainnya. Seperti untuk CGM ini saya misal menggunakan minimal 8, lalu maksimalnya 25. Untuk gaplek, semisal saya menggunakan angka 3, lalu untuk maksimalnya itu menggunakan angka 5, 3 dan 5. Untuk minimal polar yang akan saya gunakan itu minimal 5% dari total pakan, lalu maksimal dengan 7% dari total pakan. Lalu terigu itu 2%, lalu untuk maksimalnya itu 10%. Nah, untuk bahan-bahan baku ini dipastikan, kita, pertimbangkan apakah bahan ini tuh terbuat dari bahan baku ini tuh termasuk hewani atau nabati. Eee, Optimalnya bahan baku yang digunakan itu lebih banyak bahan baku hewani, karena untuk bahan baku nabati sendiri itu memiliki zat antinutrien, di mana, zat antinutrien ini menghambat ikan yang memakan pakan ini, menghambat penyerapan nutrisi yang ada di pakannya. Sehingga kita, sebisa mungkin meminimalisirkan penggunaan bahan baku, nabati, sehingga, memperbanyak bahan baku hewani. Seperti contoh bahan baku hewani itu, PMM atau poultry meat meal, dan untuk contoh, bahan baku nabati itu, SBM atau soybean meal. Nah, yang bahan baku mikro sendiri di bawah ini masih ada, bagian fish oil. Semisal saya menggunakan 1,7% dan CPO ini 1,7% dan atau 2, dan untuk MCP ini, 14. Nah, ketika sudah, kita ke bagian yang atas lagi, lalu klik formulate. Ditunggu sebentar, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, dari targetan yang kita udah tentukan di awal, serat kasar itu yang dari bahan-bahan yang tadi kita sudah gunakan, didapatkan bahwa serat kasar ini memiliki 1,162% dari, total bahan baku yang kita gunakan atau total pakan yang kita buat. Lalu untuk protein dengan minimal 28 dan 29, kita dapatkan persenan protein yang kita dapatkan itu sebesar 28%. Lalu untuk, abu karena kita tidak targetkan minimal dan maksimalnya, tetapi kita dapatkan 4,3%. Dan untuk lemak dengan maksimal yang kita targetkan itu 6%, didapatkan, 5,6% dari total, pakannya, sama dengan GE dan BETN dan dry matter. Nah, di bawah sini kita dapat lihat bahwa dari bahan-bahan yang kita gunakan ini, eee, modal awal untuk membuat pakan tersebut, didapatkan harga yang kita butuhkan itu sebesar 651.000. Nah,
dari sini kita bisa, mulai mempertimbangkan bahan-bahan yang, sekiranya dapat kita kurangi tetapi tetap, tetap memiliki kandungan protein atau targetan yang kita tentukan di awal. Nah, cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.